Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum fi mahabbatihi kazar'in akhraja syat'ahu wa azarahu fastaghlaba fastawa amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Qadiratul Jalil yang telah menggetarkan hati kita, yang telah mengayunkan langkah kita datang di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan dari panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada keharibaan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diterpa imannya, yang telah diberikan berbagai macam ujian, tantangan, sehingga dengan itu semua beralasan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in. Insyaallah mudah-mudahan butiran rahmat beliau senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Jelolo, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan dari keluarga besar Desa Gamlamo, khususnya pemuda Karang Taruna Jabal Moro yang telah memberikan ekspresi mengundang saya untuk bisa mengisi mimbar pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dan karena itu saya juga memberikan apresiasi kepada Karang Taruna yang mana kegiatan ini luar biasa. Pak Kepala Desa pada bulan Maulid yang lalu sempat melakukan kegiatan maulid dalam bentuk yang sederhana. Kemudian kita berbincang dan diskusi bagaimana di masa yang akan datang, insya Allah kegiatan Isra Mi'raj ada kegiatan yang sifatnya agak besar, mengikuti buat kegiatan anak-anak kita, sehingga dengan itu insya Allah mudah-mudahan mereka bisa melatih mental mereka tampil di depan, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan alhamdulillah dengan diskusi kecil saya dengan Pak Kepala Desa waktu itu dan disaksikan oleh ibu-ibu pengajian, alhamdulillah pada malam hari ini terbukti adanya. Berarti kita berikan aplaus kepada Kepala Desa. Insya Allah mudah-mudahan tetap pertahankan Kepala Desa model seperti ini
ini perlu dijaga, perlu ada semangat dari kita semua. Mudah-mudahan segala program desa itu bisa terwujud dengan hadirnya Pak Kepala Desa. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan keagamaan yang ada di desa Gabuan nanti bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, sebenarnya kenapa harus ada Isra wal Mi'raj? Kenapa harus ada Isra dan Mi'raj? Tentu ada latar belakang, tentu ada sesuatu yang mendasar sehingga peristiwa itu harus terjadi. Ada beberapa latar belakang kenapa Isra Mi'raj itu harus ada. Yang pertama, dikala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu tantangan, ujian, hambatan, rongrongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi kita ini adalah Nabi junjungan Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan risalahnya. Sudah jelas tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah itu luar biasa. Beliau di Taif dilempar dengan kerikil, dilempar dengan tahi unta dan lain sebagainya, dibilang Nabi pembohong dan lain sebagainya, Nabi pendusta, manusia yang pembohong dan lain sebagainya. Tantangan yang dihadapi Nabi, apalagi pada saat-saat klimaks, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan umatnya, saat itulah beliau ditinggalkan oleh istri yang tercinta Khadijah, ditinggalkan oleh paman yang selalu membackup, selalu mendampingi, selalu melindunginya, ditinggalkan oleh orang yang paling beliau cintai. Maka kesedihan, gundah gulana, ratapan, kesedihan luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, sehingga saat itu disebut dengan Amul Wazn, tahun penuh dengan kesedihan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, andainya orang yang selalu kita harap sangat beralasan saat kita lagi duka, saat kita lagi bersedih, bagaimana caranya supaya bisa bergembira? Ini masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengajak Rasulullah melakukan satu perjalanan, di mana perjalanan itu nantinya bisa menghibur Nabi, bisa membuat hati Nabi menjadi lega. Tidak harus berpikir tentang istrinya yang meninggalkannya, kemudian paman yang telah meninggalkannya, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Maka ini alasan pertama dilakukan Isra Mi'raj. Yang kedua, mengapa harus ada Isra Mi'raj? Ada perdebatan sengit antara langit dan bumi. Ada pertikaian, perseteruan, adu argumen antara langit dan bumi saat itu. Langit bilang, wahai bumi, tahu enggak, yang paling mulia saya. Langit bilang, kenapa kamu yang paling mulia? Dia bilang, di punggung saya itu ada pohon-pohon, ada sawah, ada lautan, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kamu ada? Langit bilang, ya betul, kamu punya gunung, kamu punya lautan, kamu punya sawah. Saya juga, di atas langit ini ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet-planet. Wah, berarti sama, punya kebanggaan. Terus bumi bilang, di atas punggungku ribuan jutaan manusia berkeliling setiap bulan Zulhijjah dengan mengucap
melakukan satu peristiwa yang sama, mengelilingi Baitul Ma'mur. Di atas langit malaikat bertawaf dan melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, dua-dua. Yang ketiga, bumi bilang, wahai langit, tahu nggak, di atas punggungku Allah hadirkan, Allah ciptakan nabi dan rasul, dan ada seorang nabi khatamul nubuwah, penutup para nabi, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu bumi menyampaikan berita tentang hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit pun terdiam, tak berbicara sekata pun. Sedih. Coba bayangkan, langit saja bersedih ketika mendengar yang Nabi. Kenapa Rasulullah belum datang ke langit, dan sampai ke langit belum sampai, tapi langit bersedih, ingin rasanya saat itu Rasulullah hadir bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu dikabarkan bahwa Nur Muhammad itu sudah ada, tetapi jasadnya Rasulullah itu belum ada. Maka langit pun berseru kepada Allah, ya Allah, rasa rinduku, jangan sampai rasa rinduku itu membuat diriku tak berdaya. Mohon kiranya ya Allah perkenankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir juga, datang juga ke langit supaya kami juga menyaksikannya. Ini adalah alasan yang kedua sehingga terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita semua memahami betul bahwa hampir setiap tahun kita mendengarkan hikmah Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj terjadi, banyak orang yang membantah. Para orientalis barat pun mereka itu menyangkal. Mereka bilang, bagaimana mungkin dalam waktu yang sangat singkat itu terjadi. Secara patokan logika itu tidak masuk, rasional dan bisa terima, akal tidak bisa terima. Kenapa? Dalam waktu tidak sampai satu malam itu bisa terjadi perjalanan yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Maka Rasulullah saat itu setelah dimi'rajkan duduk merenung. Kenapa banyak para sahabat yang murtad, tidak percaya? Kenapa peristiwa itu kok dikabarkan oleh Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Kenapa Rasul sudah terlalu gegabah, tergesa-gesa menyampaikan itu bahwa itu terjadi? Ada yang menyangkal saat itu. Maka mereka tanyakan kepada Abu Jahal. Abu Jahal pun mengejek. Memang secara akal itu tidak masuk. Tetapi ketika Isra Mi'raj menjawabnya tentang iman, maka insya Allah masuk. Ketika ayat ini berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kata asra, memperjalankan, beda dengan kita jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri, insya Allah memang tidak benar, sangat melelahkan. Tapi yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada seekor semut nongol tiba-tiba tanpa kita sadari, ada seekor semut terus ada di kantong baju kita. Tiba-tiba kita diperintahkan oleh pimpinan, oleh bupati, misalnya Pak Camat, pergi ke Jakarta. Dalam 3 hari atau 3 jam dari Jelo dari Ternate menuju Jakarta itu kurang lebih 3 jam. Maka semut yang ada di kantong ini tidak keluar. Sampai di Jakarta dia keluar. Dia bilang, saya ini dari Jelo. Semua semut yang ada di Jakarta pasti tidak percaya.
diskusi, tak percaya itu hasil bohong. Masa kita kan sudah ada di Jakarta, perjalanan melewati berbagai macam lautan, daratan, tiba-tiba 3 jam saja sudah ada di secara akal. Karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar berita ini benar. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah melakukan perjalanan itu dengan jasad atau cuma roh? Kira-kira jasad sama roh seperti itu? Jawabannya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya hamba. Kata hamba ini ada 2. Hamba itu terdiri jasad dan roh. Ketika Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, maka yakin dan percaya perjalanan Isra Mi'raj adalah Rasulullah dengan jasad dan roh. Lu percaya atau tidak? Kenapa itu harus terjadi? Jasad secara fisik ketika berhadapan dengan kehidupan di luar sana, berbagai macam daya tarik bumi pasti akan mengapung. Dengan berbagai macam situasi kondisi panas yang luar biasa pasti akan terbakar. Terus dalam diri Rasulullah ada materi apa sebenarnya sehingga tidak terbakar, kemudian bisa berada di situasi kondisi itu tidak ada masalah. Ternyata ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebelum diisrakan dan mi'rajkan, maka Rasulullah itu antara tidur dan jaga. Setelah sholat isya antara tidur dan jaga, beliau bersandar di dinding Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril panggil, wahai Muhammad, ya. Bertemankan malaikat Mikail, ayo kita bertugas. Rasulullah tanya, bertugas kemana? Rasulullah tanya seperti itu. Malaikat Jibril bilang, kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertugas menuju Allah. Maka sebelumnya perjalanan itu dilakukan, maka Rasulullah mengajak malaikat Mikail, wahai Mikail, kamu ambil di baskom, ambil air Zam-Zam dari sumur Zam-Zam, bawa ke sini. Maka malaikat Mikail datang membawa baskom yang berisi air Zam-Zam. Maka dengan pedang walau yang talotaf walau yaskiran nabikum ahada, membedah perut Nabi, dikeluarkan isi perut Nabi, dicuci. Ada 3 materi yang dimasukkan ke dalam jiwa dan diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hikmah. Hikmah kalau sudah masuk di dalam jiwa, yakin dan percaya pada soalan orang itu mau baik dan cara baik, mau hebat dan cara hebat, maka dia tidak terlalu pusing. Artinya dia tidak terlalu pusing dengan persoalan orang lain. Artinya kalau orang sini bilang tidak terlalu karlotan. Yang banyak karlotan, orang berurusan dia urus. Yang bukan dia berurusan dia urus. Yang dia berurusan dia terlalu urus. Akhirnya orang yang urus. Kira-kira begitu. Hikmah adalah sesuatu yang kita bisa ambil intisari mana, kemudian jadikan pelajaran dalam hidup dan kehidupan.